Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin, saudaraku jamaah Masjid Agung Ibnu Batutah yang berada di rumah, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak henti-hentinya kita untuk berusaha menguatkan hati kita agar selalu diberikan kekuatan iman. Marilah tidak henti-hentinya kita berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Kapanpun saatnya Allah pasti mencurahkan rahmat dalam kehidupan kita. Tidak ada mata yang menatap satu benda, maka setiap mata yang melihat satu benda, dia bisa melihatnya karena rahmat Allah. Tidak ada napas yang bisa keluar dan bisa masuk dalam tubuh kita, kecuali arus nafas itu terjadi karena rahmatnya Allah. Tidak mungkin jantung kita berdenyut, darah kita mengalir, semua organ tubuh kita berjalan dan berfungsi. Tidak mungkin itu terjadi kecuali karena rahmatnya Allah. Betapa banyaknya rahmat Allah yang melingkupi kehidupan kita, sehingga kita tidak pantas mendustakan kasih sayang Allah. Kita tidak pantas mengkonversi rahmat Allah dengan kepentingan-kepentingan hawa nafsu kita. Kita tidak mengeluh ketika kita merasa dalam kondisi ini Allah menutup beberapa akses kita. Mungkin di antara kita ada yang merasa akses ekonominya tertutup, akses kekeluargaannya tertutup, akses sosialnya tertutup. Tapi kita harus yakin bahwa rahmat Allah tidak pernah tertutup. Karena keyakinan kita itulah, maka kita tetap bekerja untuk Allah. Kita tetap beribadah, tetap melakukan yang terbaik untuk Allah. Karena kita yakin Allah selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kalian kepada Allah, sebagaimana Allah tidak pernah berhenti, selalu berbuat baik kepadamu. Saudaraku kaum muslimin, jamaah Masjid Agung Ibnu Batutah, di antara sekian pelajaran yang kita ambil dari bulan Ramadan, dari bulan Al-Quran, dari bulan ibadah, dari bulan kesabaran, dari bulan yang penuh dengan rahmat ini, marilah kita berusaha menyerap sebanyak-banyaknya pelajaran itu, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang terpilih, menjadi hamba-hamba yang berbeda dengan hamba yang lain, berbeda dengan hamba yang tidak beriman, berbeda dengan hamba yang tidak rajin menjalankan ibadah, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, dan untuk semua manusia, untuk alam semesta. Disitulah kita akan memerankan fungsi kita sebagai khalifah fil ard. Kita akan dapat memerankan tugas kita sebagai yang diamanai oleh Allah di muka bumi ini untuk mengatur alam semesta. Kalau tidak bisa begitu, hidup kita hanya merasa terbebani, hidup kita hanya merasa terkunci, hidup kita hanya merasa penuh dengan masalah, dan kita tidak pernah menguasai diri kita, tidak pernah menyadari banyaknya, besarnya rahmat Allah dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah berharap untuk bisa berbuat yang bisa dinikmati orang lain, berbuat yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Marilah terus kita sempurnakan mindset kita, mewujudkan keimanan-keimanan kita. Bagaimana yang selalu kita baca selama bulan Ramadan ini ketika kita berdoa setelah sholat tarawih, Allahumma ja'alna bil imani kamilin, walil faraidhi mu'addin, walis sholati hafidhin, walis zakati fa'ilin, walima indaka walibin, wali afrika rojin, dan seterusnya.
Mudah-mudahan kita semuanya sudah selalu membaca doa itu dan terbiasa membaca doa itu, khususnya ketika kita selesai melaksanakan sholat tarawih. Biasa kita kenal dengan doa setelah sholat tarawih. Pada saat itu, dari puasa kita, dari sholat kita yang kuantitasnya jauh lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain, dari upaya kita bekerja keras untuk mengendalikan diri yang lebih besar daripada bulan yang lain, dari upaya kita untuk lebih banyak menyisihkan harta yang Allah titipkan kepada kita untuk diberikan kepada orang lain. Semua upaya itu adalah upaya-upaya kita untuk melakukan perintah Allah di bulan Ramadan ini, dan kita berharap mudah-mudahan dengan itu Allah sempurnakan iman kita, sehingga kita bisa melihat maha besarnya Allah, dan maha besarnya Allah melebihi besarnya apapun. Kita melihat maha kasih sayangnya Allah, dan kasih sayang Allah lebih besar daripada kasih sayang siapapun. Kita melihat betapa kayanya Allah, dan kekayaan Allah lebih besar daripada kekayaan makhluk manusia manapun. Kita melihat betapa kuatnya Allah, betapa kita harus takut kepada Allah, betapa kita harus berharap kepada Allah, lebih takut dan lebih berharap daripada kepada makhluk atau kepada manusia yang lain. Maka wujud daripada keimanan kita yang sempurna itu, kita akan dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan kewajiban-kewajiban. Walil faraidi mu'addin. Kita akan dimudahkan. Saatnya sholat duhur, kita diringankan sholat duhur tepat waktu, di awal waktu, menambahi dengan sunnah, menambahi dengan zikir, tadarruk, penuh dengan khusyuk. Pada saatnya kita bersedekah, kita tidak berhitung-hitung. Pada saatnya kita membaca Al-Quran, kita tidak merasa menjadi orang sangat sibuk sehingga tidak sempat membaca Al-Quran. Pada saatnya kita harus menyantuni anak-anak yatim, harus berbagi kasih sayang dengan orang-orang lain yang Allah perintahkan, menjalin silaturahim, dan seterusnya. Semua itu tidak ada yang memberatkan kita. Kita tidak merasa terhambat dan tidak merasa ada yang berat ketika kita harus melakukan itu semua. Karena tanpa iman yang sempurna, semua itu menjadi hambatan. Tanpa iman yang sempurna, semua itu hanya akan menjadi batu sandungan. Sholat dianggap sebagai gangguan. Puasa dianggap sebagai satu hambatan. Sedekah dianggap satu kendala yang merugikan. Begitu seterusnya. Ini adalah upaya kita mendapat pertolongan Allah dengan memohon agar kesempurnaan iman kita adalah kesempurnaan iman yang benar-benar optimal, sehingga kita sepanjang hidup sampai dengan kematian nanti, kita benar-benar mendapatkan kebahagiaan yang bahagianya didasarkan kepada amal soleh, yang bahagianya didasarkan kepada ibadah. Soalnya ada orang yang ketika tidak beriman, dia merasa bahagia ketika maksiat. Dia merasa bahagia ketika menghambur-hamburkan harta. Dia merasa bahagia ketika sombong. Dia merasa bahagia ketika dia disanjung-sanjung orang. Itu jebakan-jebakan yang dikejar oleh banyak orang. Dia akan bahagia dengan ancaman yang jelas. Dia akan bahagia dengan satu akibat yang pasti, yaitu kebahagiaan yang membawa kepada kesengsaraan. Baiklah, kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan ini menjadi bagian akhir dari surat Al-Adiyat yang kita pelajari kemarin. Kemarin kita mempelajari ancaman Allah terhadap orang-orang yang mindset pikirannya itu mengarah kepada harta dan meniadakan Allah. Otaknya berisi harta dan tidak ada Allahnya. Hatinya berisi harta dan tidak ada Allahnya. Program hidupnya berisi duniawi dan tidak ada Allahnya. Dia menikah karena harta, dia bersosialisasi karena harta, dia berinteraksi karena harta, dia bekerja sebagai karyawan karena harta. Semuanya karena dunia dan tidak ada Allah di dalamnya. Maka itulah orang-orang yang digambarkan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sehingga semua akses yang Allah berikan itu hanya menuju kepada satu titik,
yaitu kehidupan duniawi. Maka Allah ingatkan, duniawi itu tidak lama, harta itu tidak ada yang abadi, tidak ada pangkat itu yang berlangsung terus-menerus. Seseorang diangkat menjadi seorang pejabat, seseorang diangkat menjadi seorang yang memiliki strata atau memiliki tingkatan tertentu. Tapi pada saatnya orang itu juga harus rela, dia turun dari jabatan. Seseorang dikaruniai oleh Allah harta yang cukup, bahkan berlimpah. Tapi pada saatnya, semua orang juga harus siap jika Allah itu mengambil hartanya, dan dia tertutup dari meraih harta. Jangankan yang banyak, yang cukup atau yang sekedarnya saja dia juga akan kesulitan. Seseorang yang merasa bahwa apa yang ada dari dunia ini berupa fasilitas Allah, lalu dia tidak merasa bahwa itu hanyalah amanah, dia tidak merasa bahwa itu hanya fasilitas, yang fasilitas itu ditujukan kepada mendapatkan keridhaan Allah. Maka kita sudah mempelajari seperti kemarin, orang-orang yang semacam itu diingatkan Allah bahwa itu tidak lama. Kalaupun kita bisa kaya, kaya itu tidak lama. Kalaupun kita bisa hidup, bahkan hidup pun juga tidak lama. Orang yang menyadari, orang yang selalu kembali kepada Allah, yang membaca kembali peringatan-peringatan Allah, ayat-ayat Allah, maka Allah ingatkan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Apakah dia tidak tahu ketika bu'thira, ketika sudah diobrak-abrik, ketika sudah dibalik-balik, jadi dibolak-balik, yang atas taruh bawah, yang bawah taruh atas. Ma fil kubur, mencari apapun yang ada di dalam kubur. Ini secara singkat Imam Ibnu Katsir menggambarkan kondisi itu adalah ukhrija ma fiha. Jadi ketika sudah dikeluarkan apapun yang ada di dalam kubur minal amwati. Yang dikubur itu adalah orang-orang yang meninggal. Ini gambaran singkat tentang peristiwa yang nanti akan dihadapi oleh semua orang, siapapun, dimanapun, kapanpun. Semua orang nanti akan mati. Dan setelah kematian ada proses bangkitnya orang mati dari alam kubur. Yaitu pada permulaan hari kiamat. Jadi permulaan alam akhirat. Ini akan dialami oleh semua. Kalau orang merasa bahwa hidupnya itu ada batasnya. Orang merasa bahwa apapun yang dia miliki itu ada waktu yang harus dia jalani. Waktu yang harus dia jalani itu bahasa Arabnya namanya ajal. Jadi waktu yang ditentukan, waktu tempo yang sudah dibatasi, itu namanya ajal. Jadi kalau batas itu sudah sampai, ajal itu sudah tiba, maka tidak akan ada yang bisa meminta penambahan waktu atau meminta percepatannya. Ketika orang sudah berhadapan dengan kematian saja, ini belum berhadapan dengan kebangkitan. Kematian itu baru berhentinya semua aktivitas duniawinya. Orang yang sakti, orang yang gagah berani, orang yang ditakuti orang lain, dia menjadi tidak sakti, menjadi tidak ditakuti kalau dia sudah mati. Orang yang pinter, dia sudah tidak pinter lagi ketika dia sudah mati. Begitu seterusnya, orang berkuasa, dia sudah tidak ada kekuasaannya ketika mati. Sehingga ayat ini akan menghentikan semangat berlebih-lebihan untuk mencintai dunia. Semangat berlebih-lebihan untuk hidup semata-mata untuk dunia. Yang akhirnya dia diperbudak. Jadi dunia sudah memperbudak orang itu. Semua kegiatan, semua upayanya diarahkan kepada dunia. Menikahnya karena dunia, mencari ilmunya karena dunia, aktivitasnya juga karena dunia. Harus berhenti. Untuk menempatkan posisi pada tempat yang sebenarnya, karena kehidupan bukan hanya dunia ini saja. Yaitu ketika bu'thira ma fil kubur. Yang kita pelajari kemarin, kata bu'thira ma fil kubur. Kesan atau rasa bahasa. Kesan yang terungkap dari ayat ini, tidak sekedar orang mati kemudian dibangkitkan.
Tetapi kebangkitannya itu dia dibangkitkan dalam kondisi bu'thiro, dalam kondisi diobrak-abrik, dalam kondisi dia digeledah. Jadi dibangkitkan untuk digeledah. Dia dikeluarkan dari alam kubur itu untuk diperiksa. Kalau bahasa hukum itu dia dijemput paksa dari rumahnya itu untuk menghadapi satu proses pengadilan yang pasti akan membuat dia sangat sedih, membuat dia sangat galau. Orang yang sudah diketahui memiliki alat bukti, kemudian dia dijemput oleh aparat, maka dia pasti akan lunglai. Ketika dia lunglai itu, kalau di dunia mungkin dia masih bisa menukar kepanikannya dengan harta yang dia miliki. Mungkin dia masih bisa mengatakan, oke lah, saya jangan dijemput, saya jangan diajukan ke pengadilan, silakan ambil harta saya saja. Karena pada saat itu dia akan berhadapan dengan kekhawatiran namanya jatuh, kekhawatiran penderitaan di kehidupan yang akan datang, kekhawatiran keluarganya, kekhawatiran karirnya, dan kekhawatiran-kekhawatiran yang lain. Itu kalau di dunia orang mungkin masih bisa melakukan upaya penebusan. Jadi kalau dia punya harta banyak, kena kesandung problem hukum di dunia, mungkin bisa jadi dunianya bisa ditukar. Hukum itu dikonversi dengan harta. Akan tetapi ketika peristiwa ini di akhirat, Allah tidak butuh harta kita. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Kalau Allah berfirman, tidak mungkin kekayaannya, kemampuannya, potensi maksimalnya, semua yang pernah dia upayakan itu akan bisa memberikan manfaat, tidak akan bisa menjadi pengganti, tidak akan mencukupi. Jadi proses hukum yang akan Allah terapkan pada masing-masing orang itu tidak mungkin ditebus dengan apapun. Coba mau ditebus pakai apa? Tebuslah pakai sawahku misalnya. Orang sawahnya itu juga milik Allah. Saya tebus pakai ilmuku. Orang ilmu yang diberikan ke dia juga dari Allah. Dia tidak akan mungkin bisa menebus dengan apapun. Pada saat itu la yughni anhu maluhu idza taradda, hartanya yang dia kumpulkan, yang dulu dia cari dengan meninggalkan sholat, yang dulu dia cari dengan menyikut kanan dan kiri, dengan melakukan kecurangan-kecurangan, bahkan yang paling curang, hanya karena pengen mendapatkan harta itu menjadi nggak ada artinya, menjadi nggak ada harganya. Pada saat orang itu digeledah, bu'thira ma fil kubur, alam kubur itu akan diobrak-abrik. Kemudian semua penghuni alam kubur itu akan berantakan keluar, dijemput dengan paksa, dengan mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan hukum Allah, dengan pengadilan Allah di akhirat. Ini tidak terjadi pada orang yang kita bayangkan, tapi terjadi pada kita. Ini nanti akan terjadi pada kita. Jadi pada saatnya nanti Allah akan membangkitkan kita dari alam kubur dalam kondisi panik, dalam kondisi penuh ketakutan. Ma yastakbiluhul insanu minal ahwali, kata Imam Ibnu Katsir. Apa yang akan dia hadapi dengan kepanikan tingkat tinggi. Jadi kepanikan yang luar biasa, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Sehingga dia akan mengatakan, percuma dulu aku punya harta, percuma dulu aku punya pangkat, percuma dulu saya terkenal. Ternyata semua itu tidak ada apa-apanya. Bahkan dia justru menderita karena itu. Wahussila ma fis sudur. Ayat berikutnya adalah wahussila. Kata hussila itu memiliki 3 makna dasar. Yang pertama, kata hussila itu artinya dirinci dengan dibeda-bedakan. Jadi kalau ada satu barang nyampur dalam satu wadah, kemudian ternyata tidak semua barang yang satu wadah itu kita butuhkan semua, maka akan kita pisah-pisahkan mana yang penting, mana yang kurang penting, dan mana yang tidak penting. Ini makna yang pertama, kata hussila. Makna yang kedua yang biasa kita pakai dalam penerjemahan ayat ini, kata hussila itu artinya akan dilahirkan, dikeluarkan, ditampakkan. Kata hussila dimaknai dengan kata ditampakkan. Jadi awalnya tersembunyi,
awalnya nggak kelihatan, awalnya orang sama sekali nggak tahu, samar, yang terlihat sesuatu yang lain, padahal yang di dalam itu sesuatu yang lain lagi. Maka di hussila itu kemudian ditampakkan. Jadi apa yang dia sembunyikan selama ini akan ditampakkan. Kalau sepanjang hidup, ada orang yang sepanjang hidup itu memakai topeng. Sepanjang hidup dia menampakkan. Sesungguhnya dia bukan seorang yang soleh, bukan seorang yang ahli ibadah. Tapi dia bisa menampakkan dirinya sebagai ahli ibadah. Sesungguhnya dia bukan seorang yang alim, bukan seseorang yang punya ilmu banyak. Tapi dia bisa menampakkan dirinya dalam wujud orang yang seakan-akan ilmunya banyak. Sesungguhnya dia bukan seorang kaya, bukan orang yang hidupnya seperti yang terlihat. Sesungguhnya dia adalah orang yang hancur, orang yang remuk. Tetapi dia bisa menampakkan kehancurannya itu dengan kemewahan. Dan seterusnya, ada proses menutupi kesejatian, proses menutupi kebenaran dalam hidup ini yang dilakukan oleh banyak orang. Dan itu mungkin adalah kita pelakunya. Jadi kita menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang sebenarnya ada pada diri kita masing-masing. Sebenarnya nggak ganteng kita ini. Tapi ketika difoto kita berupaya supaya tampak ganteng. Filternya dibikin berlapis-lapis. Tapi di akhirat itu nggak ada gunanya. Sebenarnya tidak kuat orang itu. Tidak kuat, tapi dia menampakkan seakan-akan dia kuat. Nanti di akhirat akan hussila. Jadi makna yang kedua kata hussila itu artinya ditampakkan. Membongkar sesuatu yang tersembunyi. Lalu makna yang ketiga kata hussila itu juga maknanya berbeda dengan yang pertama. Bertolak belakang. Yaitu maknanya justru dikumpulkan. Hussila itu artinya malah maknanya dikumpulkan. Hausolah. Kata hausolah sebagai kata dasar, masdar, kemudian kata hassola, hussila. Itu maknanya justru dikumpulkan. Wahussilah, dan mau kita ambil makna yang mana? Apa dipilah-pilah atau diverifikasi, diidentifikasi, kata hussila, atau dimaknai dengan ditampakkan, di-floor, jadi ditampakkan, atau dimaknai dengan dikumpulkan. Apa yang ditampakkan, apa yang dipilah-pilah, ma fis sudur, apapun yang ada di dalam dada. Kata sodrah, sodaro, itu maknanya juga bermakna yang umum. Makna sodaro itu ya tampak juga. Kemudian sodroh itu bermakna juga gemuruh, sesuatu yang bergejolak. Sodaro, bergejolak kemudian muncul. Ini dipahami karena dada itu adalah bagian organ tubuh kita yang selalu bergejolak. Kemudian sodroh itu dimaknai dada. Jadi dalam tubuh kita itu yang selalu bergejolak, baik secara fisik maupun secara batin, itu dada kita. Sehari kita hidup, maka sehari itu pula dada kita bergejolak. Kita selalu melakukan proses. Jadi kalau jantung kita berdenyut, ya di sekitar situ. Lalu kalau kita harus merasa malu, itu ya dari situ. Kalau kita merasa senang, itu dari situ. Kalau kita patah hati, ya dari situ, dari sodrun. Kalau kita misalnya, kalau patah hati apa lawannya? Nyambung hati. Kalau hati kita berbunga-bunga, ya dari situ. Berarti setiap detik dada kita itu bergejolak. Tapi kemudian ini dimaknai dada yang di dalamnya tersimpan semua rahasia. Orang tampaknya dia tersenyum, dia tersenyum. Tetapi sesungguhnya senyuman itu senyuman apa? Apakah itu senyuman ngejek? Apa senyuman kagum? Apa senyuman menarik atau merayu orang? Atau senyuman yang lain? Orang lain mungkin tidak tahu. Jadi gejolak apa yang melatar belakangi orang itu tersenyum?
Tapi semua gejolak itu diproses. Jadi kalau dia tersenyum itu kan baru produknya, itu baru yang tampak. Tapi yang bergejolak dalam dada, senyum itu dari mana awalnya? Motifnya itu dari mana? Nah, Allah menyimpan semua motif manusia itu digambarkan secara fisik seakan-akan berada di dada. Hari ini semua orang menyimpan banyak hal. Jadi menyimpan banyak hal, menyimpan motif, menyimpan niat, menyimpan menyimpan rencana itu di dadanya masing-masing. Sehingga dari apa yang tersimpan di dada itu nanti akan keluar. Orang yang tampaknya, jadi orang yang tampaknya melakukan sholat, tampaknya sholatnya rajin, tampaknya puasanya rajin. Ternyata yang bergejolak di dadanya karena dia punya problem duniawi. Punya problem duniawi, mungkin dia merasa dilecehkan atau mungkin dia merasa ekonominya bermasalah, lalu ditampakkan dalam bentuk ibadah. Kalau diperiksa benar nanti di akhirat akan diperiksa itu. Kalau diperiksa benar, berarti sholatnya itu hasil dari gemuruh di dadanya. Nah, sholatnya itu karena apa? Ternyata karena takut miskin. Sholatnya itu karena takut terhina. Sholatnya itu karena dia pengen terkenal. Sholatnya itu karena yang lain yang bukan karena Allah. Itu nanti akan hussila ma fis sudur. Semua potensi niat, potensi rencana, kata hati yang menggerakkan orang itu berbuat, orang kelihatannya sodakoh. Yang tampak sodakoh. Tetapi yang gemuruh dalam dada sebenarnya adalah pengen dipuji. Maka hari ini nggak kelihatan. Orang bisa saja sembunyi di balik keterbatasan pengetahuan orang lain. Orang lain tidak tahu persis kita berbuat ini karena apa. Tapi Allah tahu persis. Pada hari itu maka Allah berfirman, Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Qala Ibnu Abbas wa ghairuhu, yakni abraza wa adhara ma kanu yusirruna fi nufusihim. Khusilama fis sudur itu artinya menurut riwayat Ibnu Abbas adalah orang yang menampakkan, Allah akan menampakkan, memperjelas apa yang selama ini tersimpan di dalam dadanya. Inna rabbahum, sesungguhnya Tuhan mereka, yauma idzin, Tuhan yang sudah pasti mengatur detail, mengatur kita. Jangankan gerakan besar kita, gerakan kecil kita diatur oleh Allah, oleh Rabb kita. Tidak mungkin Allah yang maha mencipta, Allah yang maha mengatur, itu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada hambanya ini. Maka inna rabbahum, sesungguhnya Tuhan mereka, Tuhan al-insan, yauma idzin pada hari ini, la khabir, benar-benar mengetahui semuanya itu secara rinci. Kalau kita menerjemahkan kata khabir itu sering sering semakna itu dengan alim, padahal ya beda jauh. Khabirun dan alimun ya dari akar katanya aja sudah beda jauh. Jadi kalau khabirun itu kalau mau dipakai dalam kosakata biasanya dimaknai sumber asal. Sementara kata alimun itu artinya ya tahu. Alimun Allah maha tahu. Tapi khabirun juga diterjemahkan maha mengetahui. Secara singkat perbedaannya adalah kalau alimun itu pengetahuan global. Sementara khabirun itu pengetahuan rinci, pengetahuan yang detail itu dimaknai khabirun. Ayat ini seakan-akan menggambarkan sesungguhnya apa yang dilakukan oleh masing-masing orang, masing-masing hamba, yang tampak di perbuatan lahiriahnya. Dia tersenyum, dia berjalan, dia melakukan apapun. Itu akan dipengaruhi oleh gejolak dalam dirinya, gejolak dalam dadanya. Niatnya masing-masing itu diketahui. Dan Allah mengetahui dari awal. Dari sekarang Allah sudah tahu. Tetapi manusia tidak sadar kalau apa yang bergerak di dadanya itu diketahui Allah. Allah tahu kok apa motif kita buka HP itu.
Allah tahu apa motif kita beli HP. Allah tahu apa motif kita menikah. Allah tahu apa motif kita bekerja. Allah tahu semuanya. Allah tahu apa motif kita ketika kumpul dengan orang banyak. Allah juga tahu apa motif kita ketika kita menyendiri. Semuanya diketahui oleh Allah. Tetapi tentang hal itu diketahui Allah, hamba itu nggak sadar. Manusia itu tidak sadar bahwa dia itu sedang dilihat Allah itu nggak sadar. Maka ayat ini menegaskan, ayat ini memastikan nanti hamba itu akan tahu, nanti manusia yang sudah diadili oleh Allah itu akan tahu persis, baru dia akan bilang, Masya Allah, ternyata semua yang saya lakukan, semuanya diketahui oleh Allah. Bukan hanya yang tampak secara lahiriah, yang selama ini ditutup-tutupi dengan topeng-topeng kehidupannya, yang selama ini ditutupi dengan motif-motif kebaikannya. Ternyata di baliknya ada berapa banyak keburukan. Dan Allah membuka semuanya dengan detail pada saat itu, pada hari itu. Jadi ayat ini bukan berarti lalu diartikan, oh inna rabbahum bihim yauma idzin. Sesungguhnya Tuhannya, Tuhan mereka pada hari ini. Bukan hanya pada hari itu Allah itu mengetahui. Allah mengetahui sejak sebelum terjadi. Tetapi Allah hendak menyadarkan kepada kita, kepada manusia, pada saat nanti, saat itu tiba, yauma idzin, pada hari itu ketika sudah tiba, maka tidak ada manusia yang mengelak. Karena ternyata pengetahuan Allah ditampakkan dan manusia akan tahu betapa detailnya pengetahuan Allah. Aila alimun bijami'i ma kanu yasnauna wa ya'maluna wa mujazihim alaihi afradul jazai wala yudhlamu mithqala dzarratin. Maka dia akan tahu bahwa Allah itu zat yang maha mengetahui segala apapun yang mereka kerjakan, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, atau apa yang mereka lakukan secara fisik maupun secara hati, dan Allah pasti akan membalas semuanya dengan balasan-balasan yang rinci, balasan yang detail. Dan tidak mungkin ada balasan yang salah, atau salah ambil keputusan, atau salah vonis, atau salah tangkap. Karena tidak mungkin ada yang terzolimi di hadapan Allah, walau sekecil apapun, walau sebesar biji sawi. Saudaraku kaum muslimin, Jamaah Masjid Agung Ibnu Battutah, inilah ayat dari beberapa ayat yang kita pelajari dari surat Al-Adiyat. Intinya, insya Allah kita mudah-mudahan memahami bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Tujuan kita di dunia ini diingatkan oleh Allah bukan untuk menikmati, tapi kita untuk bekerja. Bekerja semaksimal mungkin, bekerja seoptimal mungkin. Dan jangan jadikan dunia sebagai target atau tujuan utama hidup. Karena nanti tidak akan memberikan apa-apa. Dunia ini nggak akan memberikan manfaat apa-apa. Sebentar lagi saatnya kita akan berhadapan dengan kehidupan yang harus kita jalani. Kehidupan yang akan memusingkan dan membuat semua makhluk itu panik. Yaitu peristiwa kematian, peristiwa kebangkitan, dan semua peristiwa di rangkaian pada hari kiamat. Allah akan membuka semuanya. Maka ayat ini adalah ayat yang ditujukan kepada kita, bukan membicarakan orang lain, tapi membicarakan saya dan membicarakan kita semuanya. Di mana posisi hidup kita hari ini ada pada posisi ini. Kalau kita tidak segera sadar, maka kita akan mengalami kerugian besar. Kalau kita tidak kembali kepada Allah, mengikuti bimbingan Allah dari Al-Quran, maka kita hanya akan mendapatkan bertubi-tubi penderitaan. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk, hidayah kepada kita semuanya, dengan kekuatan taufik dan hidayahnya, mudah-mudahan kita dibimbing menjadi hambanya yang berjalan di kehidupan dunia ini, di jalannya Allah. Kita tutup dan kita akhiri bersama kajian pagi hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kita berharap umur kita panjang, kita diberikan kesehatan dan kekuatan. Kita akan meneruskan kembali esok hari. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.